Lupakan New York, Lisbon, atau Dubai. Dalam 10 tahun pasar properti terpanas yang baru bisa saja ada di Antartika. Serius, mulai dari peluang kerja baru yang luar biasa hingga mencari perlindungan sampai kemampuan untuk mengubah tubuh fisik Anda. Inilah alasan Anda ingin segera berkemas dan memesan tiket ke ujung dunia. Lapisan es Antartika mencair. Ini buruk untuk kelembapan, tapi baik untuk properti di pesisir pantai. Hanya 1% benua ini yang selalu bebas es dan merupakan freezer terbesar di dunia, namun kini mulai mencair. Tempat ini menghangat 5 kali lebih cepat dari rata-rata bumi, jadi semua es itu akan melakukan trik sulap dan menghilang. Es mencair 147 miliar ton per tahun, setara 25.000 piramida besar jatuh ke laut. Jadilah yang pertama memiliki properti ini saat masih tertutup es sebelum jadi tepi pantai. Memang bukan tempat liburan tropis, tapi hey, kamu akan dapat pemandangan laut dan mungkin 1 atau 2 gletser atau apapun yang masih tersisa dari mereka. Dan kalau kamu suka penjelajahan peta seperti ini, pastikan untuk tekan tombol subscribe. Kartografi tidak menyediakan asuransi gigi, tapi kamu bisa mendapatkan konten gratis seperti ini. Alasan nomor 49, tinggalkan hidup membosankanmu dan jalani kisah seperti Happy Feet. Serius, apa yang lebih lucu daripada punya penguin tinggal di sebelah rumah dan akan mudah untuk berteman? Ada 40 juta penguin atau 20 juta pasang benar sekali. Tahukah kamu bahwa penguin adalah monogamis serial? Akhirnya, kamu punya hubungan yang stabil. Bonus jika mereka bertahan dari perubahan iklim. Jika tidak, kamu tetap bisa menemukan aktivitas di selatan, seperti nomor 48. Pernah bermimpi meninggalkan hiruk-pikuk kota, pindah ke desa, mengelola pertanian kecil, lalu jatuh cinta pada penebang kayu atau pembuat roti berhati emas? Belum? Berarti kamu belum pernah nonton film Hallmark. Namun, kamu mungkin ingin mempertimbangkannya dengan pertanian subur di Antartika milikmu. Memang, banyak hal aneh terjadi di benua itu, termasuk lembah hijau subur untuk bertani. Lembah kering McMurdo kini makin hijau dan subur. Para ilmuwan menyebut perkembangan ini mengkhawatirkan, tapi apa yang mereka tahu? Serius, ini benar-benar terjadi. Lumut meningkat 10 kali lipat dalam 40 tahun terakhir. Pada 1986 vegetasi seluas 0,4 mil persegi pada 2021 drum roll. Silakan. 5 mil persegi itu bahkan tidak sebesar Bandara Laks. Namun di Antartika, tanahnya sudah subur dan kamu dapat menikmati pedesaan tanpa hama seperti biasanya. Nomor 47. Semua kehidupan di bumi itu berharga, kecuali nyamuk. Vampir kecil bisa mengubah malam musim panas jadi donor darah atau bahkan kunjungan ke rumah sakit. Namun, ini tak terjadi di Antartika. Itu satu-satunya tempat di bumi di mana nyamuk benar-benar takluk. Terlalu dingin, tidak ada genangan air untuk bertelur, tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan tidak ada yang bisa digigit. Jadi mereka benar-benar melewatkan benua itu. Satu-satunya serangga di Antartika adalah lalat penggigit Belgica antarctica. Serangga ini bertahan hidup dengan membekukan diri hampir sepanjang tahun, seperti berhibernasi dalam balok es sebagai gaya hidup. Untungnya, mereka membeku, tidak mengganggu urusanmu, tidak menggigit. Bahkan kamu tak akan melihat mereka. Mereka hanya berukuran 0,080,2 inci setara 3 butir pasir, nomor 46. Badai salju, langit kelabu, dan badai petir membuatmu murung. Di Antartika itu tidak terjadi. Meski banyak es, sebenarnya itu gurun terbesar di bumi. Benua ini hanya menerima sekitar 6,5 inci hujan per tahun, lebih sedikit dari Sahara, dan pasirnya pun lebih sedikit. Sejumlah tempat tak pernah melihat air selama puluhan ribu tahun. Itu bukan kekeringan, itu adalah pilihan gaya hidup geologis. Hanya di tempat ini di bumi, kamu bisa membanggakan cuaca yang sempurna. Jika kamu abaikan fakta wajahmu membeku dalam 30 detik, bagian nomor 45, 60 hingga 66% dari semua meteorit di dunia telah ditemukan di Antartika. Pindah ke sana, kamu tak hanya menemukan batu, tapi juga sering tersandung sampah luar angkasa saat membuang sampah, dan meteorit bisa menghasilkan uang banyak. Museum di Maine pernah menawarkan
25.000 untuk bongkahan 22 pon yang jatuh di dekat sana. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membayar sewa di kota New York selama 8, mungkin 9 bulan. Tapi ada syaratnya. Menjual meteorit dari Antartika saat ini dilarang, tapi jika nanti ada orang pindah ke sana dan hukum berubah, siapa tahu sudah ditemukan 45.000 lebih meteorit di benua itu. Coba keberuntunganmu. Pemburu batu luar angkasa tetap terdengar keren di LinkedIn jika rencana jadi miliarder batu luar angkasa gagal. Jangan khawatir, Antartika tetap memberi kejutan. Alasan nomor 44 trik perjalanan. Jangan pesan perjalanan mahal ke Norwegia atau Alaska. Untuk melihat cahaya utara, coba lihat cahaya selatan saja. Mereka seperti band indie Aurora yang kurang dikenal. Antartika mendapatkan pertunjukan cahaya malam selama 6 bulan berturut-turut dan yang terbaik gratis. Kamu akan menyaksikan sesuatu yang jarang sekali dilihat orang di bumi. Kebanyakan orang mengunjungi Antartika saat musim panas. Ketika matahari tidak pernah terbenam, langit benar-benar lupa seperti apa malam itu. Musim dingin yang gelap bisa menyebabkan kekurangan vitamin D dan membuat kulitmu sangat pucat. Kamu akan duduk di barisan depan menyaksikan aurora australis menari di langit sambil berusaha mengingat cahaya matahari. Mendapatkannya sangat mudah. Terbang ke Chili dan kunjungi bagian runcingnya. Di ujungnya, naiklah penerbangan 4 jam, melintasi perairan kematian yang membeku dan mendarat di hamparan es yang menakutkan. Berdoalah. Pilotnya tidak tiba-tiba berkata, "Lebih baik jangan," lalu tiba-tiba sampai di Antartika. Nikmati pesta alam tanpa electronic dance music. Nomor 43, pindahlah ke sini dan kamu akan menurunkan berat badan ekstra itu. Oh, kamu belum tahu kalau Antartika adalah diet kilat paling ampuh? Lupakan keto. Kamu akan hidup dengan makanan beku. Secara harfiah, orang-orang yang pergi ke sana biasanya kembali dengan berat badan yang lebih ringan beberapa kilogram. Apakah karena makanannya kalengan, sama sekali tidak ada yang enak, atau mungkin karena 98% makananmu benar-benar beku, padat? Sebagian, tapi kebanyakan karena dingin. Olahraga bukan satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan. Suhu di bawah 0 juga berpengaruh. Tubuhmu membakar banyak sekali kalori hanya untuk bertahan hidup. United States Department of Agriculture menyarankan orang Amerika makan 1.600-3.000 kalori per hari, namun hampir tidak ada yang melakukannya. Tapi hey, para ilmuwan di McMurdo, mereka butuh 3.200 sampai 5.000 kalori. Itu setara 8 Big Mac per hari. Tetap bernapas, makan junk food sesukamu, dan turun 1 ukuran baju. Apa ada iklan lebih baik untuk Antartika? McD, kamu tahu harus ngapain? Dan ngomong-ngomong soal ukuran pakaian nomor 42, kamu tahu jaket Patagonia itu yang harganya beberapa ratus ribu. Barang yang dulu kamu bawa pulang karena bersumpah jadi penggemar ski, kini hanya berdebu karena kamu memilih Netflix sebagai hobi yang lebih hangat dan murah. Pindahlah ke Antartika dan kamu bisa memakainya. Antartika membutuhkan banyak pakaian untuk bertahan hidup. Kamu butuh jaket luar yang tahan air dan tahan angin supaya jari tangan dan kakimu tetap menempel di tubuhmu. Kanada Goose mengeluarkan parka merah besar. Untuk siapapun yang bekerja di program Antartika Amerika Serikat, biayanya juga $2.000. Jadi, tabung uangmu atau mati mencoba, itu juga keuntungannya. Kamu tidak perlu peduli soal fashion sama sekali. Celana jeans, pinggang tinggi atau rendah tidak masalah. Tren TikTok belum sampai ke selatan. Di Antartika, orang lebih mementingkan pakaian praktis daripada modis, bukan? Dengan memakai lapisan dasar wool merino, kemeja lengan panjang, fleece, dan parka, kamu terhindar dari radang dingin serta bisa menghemat banyak uang untuk lemari pakaian. Nomor 41. Kembangkan aksen baru yang keren. Para peneliti di Rotera sedang mengembangkan dialek mereka sendiri. Ilmuwan berbahasa Inggris di sana hanya berinteraksi satu sama lain selama 6 bulan, kadang menyelipkan slang buatan sendiri, dan bahasa mereka tidak akan pernah sama lagi setidaknya sampai mereka pulang ke rumah. Beragam aksen, dari Irlandia ceria hingga selatan yang lambat, menciptakan perpaduan unik. 6 bulan kemudian, perbedaannya terdengar. Bayangkan pindah ke Antartika untuk hidup bersama orang-orang dari lebih banyak bagian dunia.
Nikmati dialek Boston, baru Anda yang dipengaruhi Hindi dan beraksen Prancis. Oke, Antartika sedang berubah menjadi properti tepi pantai. Para tetangga semua memakai tuxedo, dan mode sudah tidak penting lagi. Sekitar minus 80 derajat dan sejujurnya, itulah semacam perubahan positif yang dibutuhkan planet ini, siap untuk terus meluncur ke selatan. Alasan ke-40 sewa rumah sangat mahal. Belanja kebutuhan pokok mahal seperti cicilan mobil, tapi di stasiun riset Antartika tidak ada sewa, tagihan, atau belanja karena tempat tinggal dan makanan sudah disediakan. Spray, handuk, dan perlengkapan cuaca dingin sudah disediakan. Hemat semua uang yang kamu mau, dan yang perlu kamu lakukan sebagai gantinya hanyalah mengalami cabin fever dan menjalani hari-hari dengan lambat. Gila, tapi masih lebih baik daripada bayar dolar. 2.500 per bulan untuk kotak di East Los Angeles. Kalau mau tinggal di luar stasiun, semoga beruntung. Kamu harus memikirkan persediaan, pemanas, dan cara agar tidak mati. Kalau kamu bangun rumah di Antartika, setidaknya tak perlu pusing sewa atau pajak properti. Karena nggak ada yang akan menemukanmu, jadi kamu nggak perlu khawatir soal nomor 39. Ingat pria gila di pojok jalan itu yang bilang, "Kamu tahu, waktu itu nggak nyata bro." Yah, dia agak benar juga. Antartika ada di banyak zona waktu sekaligus, nggak semuanya. Hanya 10 dari UTC-3 di stasiun Palmer hingga UTC plus 12 di McMurdo. Waktu itu konsep yang aneh di Antartika. Bagaimanapun juga, sebagian besar tahun matahari bersinar 24 jam atau kamu mengalami kegelapan berbulan-bulan. Sempurna kalau kamu sedang mencari tempat untuk mengulang masa emomu, jadi kamu tidak perlu mengikuti jadwal siapapun di Antartika. Kamu bisa memilih waktu sesukamu kapan saja, dan waktu bukan satu-satunya hal yang tidak perlu kamu pedulikan. Nomor 38 di atas es. Kamu benar-benar seperti supermodel. Kamu hanya butuh pelembab untuk perawatan kulit. Saat suhu minus 80 derajat Fahrenheit wajahmu bahkan tidak bisa bergerak cukup untuk membentuk kerutan. Kamu bahkan tidak perlu khawatir soal tubuh seksi untuk musim panas karena tubuhmu selalu tertutup 7 lapis pakaian setiap saat. Tidak ada yang akan melihatnya. Tentu saja tampil menarik tidak akan membayar tagihan. Oke, disinilah Antartika berhenti hanya sekadar es dan penguin dan mulai terlihat seperti tambang emas yang membeku. Jadi siapkan popcorn dan portofolio investasimu. Nomor 37 sedang mencari pekerjaan sampingan. Lanjut, menambang sumber daya dan mineral di Antartika. Benua ini memiliki cadangan besar minyak, batu bara, dan biji besi. Masalahnya, ini dilarang sekarang. Namun aturan akan ditinjau lagi pada 2048. Saat itu, para triliuner berkuasa. Dan jujur saja, ada atau tidaknya masalah lingkungan, hidup di tanah tandus pasca apokaliptik tidak akan menghentikan siapapun. Masalah lain dengan menambang es adalah jaraknya bermil-mil, tapi es itu mencair dengan cepat, jadi tunggu saja. Jika tidak sabar menunggu perjanjian, dibatalkan untuk mulai kerja baru, coba opsi lain seperti nomor 36. Bagaimana dengan industri perjalanan? Pariwisata petualangan ke Antartika sedang booming. Bukalah layanan perjalanan baru. Pada 1990-an, kurang dari 8.000 turis per tahun, mayoritas lewat laut, datang hingga 2023 dan 2024. Sekitar 122.000 orang berhasil sampai ke Antartika pada tahun 2033, hampir setengah juta. Itu bukan pariwisata, itu migrasi. Jelas, industri pariwisata harus berkembang pesat untuk menampung semuanya. Dan tempat untuk buang air kecil. Tapi bagaimana jika kamu ingin pekerjaan di Antartika yang benar-benar membantu lingkungan? Nomor 35, jadilah seorang bioprospektor. Sebenarnya itu apa? Berburu harta karun? Tapi untuk mikroba, tumbuhan dan hewan di Antartika memang berbeda. Mereka telah beradaptasi di tempat yang tak akan dipilih orang waras untuk tinggal. Seperti tiket lotre beku milik alam. Pindahlah ke sini dan mulailah menggali kehidupan aneh yang bertahan di dingin. Beberapa ikan Antartika, mereka benar-benar memiliki anti beku di dalam darah mereka, yaitu glikoprotein anti beku. Para ilmuwan mempelajari mereka untuk mengawetkan segala sesuatu, mulai dari makanan beku hingga organ beku. Ada ragi tahan alkali,
spons, lumut yang hanya berhenti saat musim dingin. Agak mirip saya. Jika semua itu terdengar terlalu ilmiah, Anda bisa memilih cara sebaliknya. Alasan nomor 34. Jadilah influencer pertama di Antartika. Serius, berapa banyak yang kamu kenal? Tepatnya, tidak ada. Beberapa orang di McMurdo sudah mencoba, tapi kamu bisa membawanya ke level berikutnya, level paling dingin. Bagikan video pemandangan yang menakjubkan, kolaborasi dengan penguin, tunjukkan pada orang-orang rutinitas makeup yang sempurna saat kamu tidak bisa melihat atau merasakan kulitmu. Hanya ada satu masalah dengan carrier itu. Di Antartika nomor 33, internetnya sangat buruk, tapi itu membuat Antartika menjadi tempat detox digital terbaik di dunia. Kamu bisa terhubung, coba bayangkan. Internet dial-up tahun 2003 untuk penonton yang lebih muda. Dulu komputer berbunyi keras dan bip 2 menit saat menyambung internet, lalu terputus jika ibumu mengangkat telepon. Orang-orang kebanyakan menggunakan internet Antartika untuk mendukung kegiatan ilmiah dan penelitian, bukan untuk TikTok atau marah-marah di Reddit dan banyak layanan yang diblokir. Seperti Steam, kebanyakan video game modern akan membuat internet di sana langsung lumpuh. Layanannya lambat, koneksi bisa hilang kapan saja, jadi banyak orang tetap offline dan berinteraksi dengan lingkungan dan orang di sekitar. Antartika seperti hidup di tahun 1995 dan internet bukan satu-satunya yang bisa kamu tinggalkan. Alasan 32, kakak pengawas selalu memantau. Pengawasan pemerintah di mana-mana. Ingin lepas dari pantauan? Satu-satunya tujuan adalah Antartika. Kamu tahu, hidup dari alam di sana mustahil karena tanahnya es dan semua harus diantar. Bangun rumah kaca sci-fi dan alat air sendiri. Nanti akan dibahas lebih lanjut, atau kamu harus membuat kesepakatan dengan kapal kargo bajak laut yang lewat atau semacamnya. Tapi beberapa orang ingin melepaskan diri. Secara umum, nomor 31 populasi Antartika di bawah 4.000 orang dan itu saat musim sibuk. Tempat ini sering menarik orang penyendiri. Bahkan stasiun McMurdo sering dihindari karena ukurannya. Di musim panas, 1.200 orang berdesakan di lebih dari 100 gedung. Pada dasarnya, ini seperti sekolah menengah yang mengapung dengan radang dingin. Beberapa orang tidak bisa menghadapi keramaian seperti itu. Bagi populasi yang lelah dan terlalu terhubung, Antartika mungkin sebenarnya adalah impian. Tidak ada notifikasi, tidak ada keramaian, hanya kamu, es, dan pikiranmu sendiri. Antartika memberimu tempat tinggal gratis, tanpa sewa dan kulit beku yang menghentikan penuaan. Kamu bisa menambang untuk mencari kekayaan, pamer sebagai influencer pertama di benua itu, atau sekadar menghilang sepenuhnya dari masyarakat. Mimpi itu. Jika mimpimu tentang radang dingin dan internet dial-up, mari lihat apa yang ditawarkan es ini. Nomor 30. Ucapkan selamat tinggal pada penjual keliling, tetangga kepo, dan pengurus lingkungan yang mengukur rumput seperti Olimpiade di Antartika. Hanya angin dan mungkin seekor penguin yang mengetuk minta camilan. Ini surga bagi introvert, tanpa pesta, basa-basi atau mampir-mampir. Kamu bisa membatalkan rencana selama 6 bulan berturut-turut. Aku lelah dan tidak mood itu alasan lama, coba saja. Aku terjebak di Antartika. Orang tuamu tak bisa langsung menghakimi pilihan hidupmu. Sementara para boomer membanggakan sulitnya hidup di masa mereka. Coba bertahan hidup di suhu minus 80 derajat tanpa wifi, Janet. Mereka harus berjalan 4 mil ke sekolah. Musim dinginmu bisa mencapai 100 derajat Fahrenheit. Kamu keluar rumah pakai jaket Canada Goose hanya supaya organ tubuhmu tidak menyerah dalam 5 menit. Ingin hidup ramah lingkungan? Pergi ke Antartika dan bertahan dengan sinar matahari. Musim panas tanpa akhir artinya 6 bulan siang penuh tanpa matahari terbenam, bayangan, dan vampir, hanya matahari terus-menerus. Rasanya seperti alam lupa mematikan tombol. Dengan matahari bersinar 24 jam dan es memantulkan cahaya ke segala arah. Kamu sebenarnya hidup di panel surya raksasa, bayangkan semua baterai yang bisa diisi ulang. Greta pasti iri. Nikmati kejayaan energi terbarukan dengan bangga. Pos kecilmu bisa berjalan sepenuhnya dengan tenaga surya, pemanas, lampu, mesin kopi, semuanya tanpa rasa bersalah. Siapa yang butuh bahan bakar fosil kalau matahari saja enggan terbenam?
Kami masih punya banyak alasan lagi untuk bergabung dengan Penguin, tapi yang terbaik masih akan datang. Tetap di sini untuk 3 alasan teratas. Mereka mungkin benar-benar membuatmu cari tiket ke Kutub Selatan. Alasan ke-28, temukan obat untuk alergimu? Yah, bukan obat sih. Lebih seperti jeda. Di Antartika, tak ada rumput atau bunga, hanya kedamaian, es, dan sinus yang sehat. Banyak peneliti dengan alergi musiman menyatakan gejala mereka hampir hilang sepenuhnya. Di Antartika, tidak ada pohon dan hampir semua tumbuhan di dunia tidak ada di sana. Berita buruk. Beberapa peneliti melaporkan bahwa ketika mereka pergi, gejala mereka kembali lebih parah dari sebelumnya. Bahkan beberapa yang sebelumnya tidak pernah memiliki alergi justru mengalaminya. Studi menunjukkan sepertiga orang yang pulang dari Antartika lebih sensitif terhadap serbuk sari dan tungau debu dibanding sebelumnya. Ternyata, menghabiskan berbulan-bulan di udara terbersih di dunia membuat tubuhmu lupa seperti apa debu itu. Kabar baiknya, ini hanya sementara, sebagian besar. Mungkin alergi ini berhubungan dengan kebiasaan lain yang dikembangkan orang-orang di Antartika. Nomor 27 tidak suka mandi atau menjaga kebersihan, pergilah ke Antartika. Jarang mandi adalah hal yang biasa di sana. Karena air terbatas, ilmuwan di pangkalan bisa berhari-hari hingga berminggu-minggu tanpa mandi. Jadi, apakah setiap pangkalan kutub baunya seperti toilet umum di Coachella? Tidak juga. Dingin yang membekukan membunuh sebagian besar bakteri penyebab bau. Ditambah lagi, kamu juga tidak mungkin berkeringat. Banyak orang di sekitarmu pilek terus-menerus. Setelah berbulan-bulan di es, hidung mereka sudah lama menyerah. Tak seorang pun mencium bau, mungkin itu yang terbaik. Hidupilah hidup tanpa penilaian, tidak hanya soal kebiasaan mandi. Nomor 26, jauhkan diri dari kerabatmu yang paling menyebalkan. Pesawat ke Antartika hanya beroperasi saat musim panas Austral, November hingga Februari, dan perjalanannya sangat melelahkan. Kamu harus terbang ke Christchurch, Selandia Baru, lalu naik pesawat yang cukup tidak nyaman menuju McMurdo, yang jaraknya setara dengan New York ke Los Angeles. Terdengar sederhana, kecuali penerbangan hanya mengangkut orang yang benar-benar perlu ke sana. Ini bukan rute harian dan sering tertunda. Mohon bersabar menunggu hingga cuaca membaik. Secara harfiah, rasanya seperti terbang dengan JetBlue. Untuk beberapa kenyamanan lain seperti di rumah, Antartika juga menyediakannya untuk Anda. Nomor 25, Anda tidak akan pernah membutuhkan kulkas lagi. Punya banyak steak yang ingin disimpan? Tinggalkan saja di luar pintu depan Anda. Minuman hangat? Bawa keluar 5 menit. Jika rata-rata suhu kulkas antara 35 dan 38 derajat Fahrenheit, itu adalah hari musim panas yang hangat di Antartika. Masalahmu bukan makanan yang basi, tapi makanan yang membeku keras. Burger yang kamu tinggalkan jadi keras seperti keping hoki. Sebaiknya cairkan dulu sebelum makan malam. Di sisi positifnya, kamu bisa menghemat biaya energi untuk penyimpanan makanan, tapi harus membayar lebih untuk pemanas, agar tubuhmu tidak mengalami hipotermia. Dan tubuhmu akan mengalami banyak hal. Nomor 24, ubah dirimu dari dalam. Secara harfiah, para ilmuwan menemukan bahwa berbulan-bulan makan makanan kaleng dan tanpa variasi sama sekali dapat benar-benar mengubah mikrobioma ususmu. Beberapa bakteri jenis yang buruk menurun, sementara yang lain yang terkait dengan peradangan meningkat. Jadi tidak ada yang yakin apakah itu baik atau buruk. Tapi jika kamu di sana seumur hidup, aku yakin kamu akan segera mengetahuinya. Mari kita bahas beberapa hal keren yang ada di Antartika. Nomor 23, ada beberapa pangkalan yang ditinggalkan di benua itu. Jika kamu suka penjelajahan urban, kamu bisa menjelajahi tempat terbengkalai paling keren dan jarang dikenal di dunia. Penggemar perlengkapan mata-mata era Perang Dingin, Antartika masih menyimpannya. 2 pangkalan terbengkalai itu dulu milik Uni Soviet. Stasiun AB Dobrovolsky kini kadang dipakai Polandia dan kutub ketidak dapat diaksesan. Rumornya, masih ada teknologi Soviet yang terkubur di sana. Radio beku, alat-alat berkarat, mungkin bahkan ada skuter salju KGB. Ibarat toko barang bekas untuk penjahat James Bond, mungkin bisa jadi inspirasi. Nomor 22, tempat apa yang lebih baik untuk markas rahasia penjahat super selain Antartika? Menjadi penjahat super yang santai? Pikirkan saja.
Senjata pemusnah dunia terkubur di gua-gua es, anak buah berjalan gagah di kubah beku dengan mantel bulu, semuanya aman dari jangkauan penegak hukum. Tentu saja, pasti sial bagi siapapun yang melarikan diri dari Perang Dunia III hanya untuk bertemu dengan seseorang bernama Dr. Frostbite. Tapi ya, itu masalah mereka. Oh, kamu mau rencana karier yang lebih praktis? Baiklah, nomor 21, kamu akan sangat terhidrasi atau setidaknya berusaha begitu. Udara di Antartika begitu kering, sampai-sampai Sahara terasa seperti konvensi humidifier. Kamu kehilangan kelembapan hanya dengan berada di sana. Kamu akan minum air tanpa henti dan tetap merasa seperti habis menjilat garam. Mulut terasa kering seperti amplas. Ingat itu kalau kamu keluar malam di Antartika. Scott Bass punya sebuah bar, Station McMurdo Over the Hill punya 3. Jika kamu minum beberapa gelas, sebaiknya setiap kali disertai 1 galon air. Kamu akan bangun merasa seperti SpongeBob di hari buruk. Hangover di sini datang bahkan sebelum kamu selesai minum, tak perlu menunggu pagi. Antartika bisa mengubah orang introvert jadi legenda, kebersihan buruk jadi gaya hidup, dan burger beku jadi menu makan malam. Anehnya, tempat ini tetap lebih fungsional dibanding bagian dunia lain dan siap terus berjalan. Alasan nomor 20, orang-orang yang bekerja di Antartika sangat unggul di pasar kerja biasa. Atasan tahu, mereka mampu menangani segalanya. Jika kamu sudah tahan angin dingin, isolasi total, dan 5 hari makan tuna kalengan, pasti bisa mengatasinya. Sure, dari Human Resources dengan 47 email group, tapi bagaimana jika kamu ingin fokus proyek kreatifmu sendiri sebagai gantinya? Lebih baik? Nomor 19 ingin menulis novel, melukis mahakarya, atau belajar bahasa Prancis. Antartika adalah cara terbaik untuk fokus. Dan dalam 10 tahun mungkin lebih banyak orang yang akan menyadarinya. Saat itu, kamu dapat memesan kabin isolasi atau resor ramai. Kamu mulai menulis buku epik yang kamu tahu akan mengubah hidupmu. Bulan-bulan di tempat dingin dan terisolasi selalu baik untuk penulis. Lihat saja film The Shining atau ambil jalur karier yang benar-benar berbeda. Nomor 18, bangun tempat peristirahatan ramah lingkungan 100% milikmu sendiri. Komunitas tanpa emisi di Antartika memang ada. Sudah ada satu di sana, Stasiun Riset Putri Elizabeth Antartika, dibuka pada tahun 2009. Stasiun ini memakai 192 baterai dengan energi dari 9 turbin angin dan 284 panel surya. 30 panel surya termal digunakan untuk pemanas. Air di stasiun ini terasa istimewa. Sampai Anda sadar, mandi air hangat berarti airnya baru datang dari Antartika. Stasiun ini dibangun pemerintah Belgia, mitra swasta, dan International Polar Foundation, serta tiap tahun makin ramah lingkungan. Tahun 2021 markas ini kedatangan Venturi Antartika, kendaraan penjelajah kutub listrik sepenuhnya. Tidak ada emisi sama sekali, asalkan jangan sampai kehabisan baterai di jarak 300 mil dari manapun. Jadi kamu bisa pindah ke kutub selatan dan menjalani hidup berkelanjutan yang ekstrim. Bahkan jika kamu tidak berada di surga hijau ini, kamu tetap bisa mendapatkan beberapa manfaat lingkungan. Nomor 17, bosan dengan asap dan polusi kota. Udara di Antartika adalah yang terbersih. Tidak ada tempat lain yang lebih bersih. Kabar buruknya rasanya menyakitkan, seperti pecahan es menusuk paru-parumu. Benua ini tidak sepenuhnya bebas dari polusi. Udara masih bergerak di seluruh planet, namun di sini hampir sepenuhnya bersih dibanding tempat lain. Ilmuwan telah memastikan udara terbersih di bumi berada di Samudra Selatan, antara Antartika dan Australia Selatan. Udara di sana benar-benar bebas dari aerosol buatan, berbeda dengan asap knalpot dan uap rokok elektrik yang kamu hirup tiap hari. Ngomong-ngomong soal polusi, nomor 16 Antartika juga bisa menjadi peluang investasi yang bagus. Saat perubahan iklim membuat dunia tak layak huni, Antartika mendadak terlihat menarik. Dan jika kamu sudah membeli beberapa tanah di sana, selamat, kamu resmi menjadi taipan properti paling dingin di dunia. Pilih lahan dengan cermat. Jangan bangun pusat iklim barumu di atas gletser yang bisa meluncur ke laut. Itu akan terlalu sesuai dengan citranya, dan membangun pusat iklim tidak akan terlalu rumit.
Karena alasan nomor 15 di Antartika minimalisme bukan gaya hidup, tapi soal bertahan hidup. Mengirim apapun ke ujung dunia biayanya sangat mahal. Ada 3 kantor pos yang menyebutnya begitu, tapi jaringan pengirimannya agak dipaksakan. Kalau menurutmu USPS lambat, sebenarnya masih cukup cepat, tapi sebaiknya kamu belajar mengecilkan barang lebih cepat. Barang harus rapi, tanpa sentimentalitas. Jika tak muat di koper, tinggalkan. Fakta menarik, bekerja di kantor pos, kamu sebaiknya sudah tidak punya usus buntu, itu aturannya. Tak seorang pun ingin dioperasi oleh penguin yang memegang pisau bedah. Nomor 14 ingin jadi pusat perhatian di pesta atau punya bahan pembicaraan saat keluar rumah. Kamu pernah di Antartika, pengalaman yang hanya bisa diklaim oleh beberapa ribu orang dari 8 miliar atau 15 miliar atau berapapun jumlah kita di tahun 2035. Kamu itu unik, seperti unicorn yang terkena radang dingin. Buat orang terkesima dengan cerita mendaki gletser, minum bareng penguin, dan bergulat dengan paus pembunuh. Aku tak bilang ceritanya harus benar. Ngomong-ngomong soal paus pembunuh, alasan nomor 13, tidak ada predator puncak di daratan. Maksudku, nanti aku akan bahas soal laut. Berbeda dengan kutub utara, di mana evolusi jelas tidak mempersiapkanmu untuk bertarung dengan beruang kutub, Antartika tidak punya banyak hal yang bisa membunuhmu, selain cuacanya. Dan, sesekali ada juga penguin yang suka membunuh. Jika harus tinggal di salah satu ujung beku bumi, ini pilihan yang lebih baik. Alasan nomor 12. Bahkan di laut, tidak banyak yang ingin memakanmu. Hewan-hewannya memang besar-besar, tapi kamu bukan bagian dari menu mereka. Tapi itu tidak berarti mereka tidak bisa merusak harimu. Di perairan Antartika, kamu akan menemukan cumi-cumi kolosal yang menakutkan. Mereka bisa memiliki berat lebih dari 500 kg. Banyak cumi-cumi, hanya sedikit orang yang pernah melihatnya langsung. Mereka cepat, agresif, bahkan meninggalkan bekas luka pada paus sperma. Raksasa 79 kaki, seberat 50 ton itu. Kamu tak akan menang lawan cumi-cumi kolosal, kecuali benar-benar ingin membuktikan diri tangguh dan mudah dihancurkan. Tapi kamu tak perlu melakukannya, karena alasan nomor 11 Antartika adalah pengalaman hidup paling mentah yang bisa dirasakan. Kamu pikir terbang tanpa musik atau televisi itu berat, itu lucu. Jika ingin menguji batas bosan dan tidak nyaman, pergilah dan tinggallah di kutub selatan. Temanmu baru terbang, 10 jam tanpa nonton The Office, kamu pun lupa apa itu televisi. Mereka tidak sekalipun mendengarkan musik saat terbang dari Austin ke Seattle. Kamu sudah lama di es, bahkan tidak tahu siapa Sabrina Carpenter. Antartika sering disebut ujung dunia, khususnya bagi penganut teori bumi datar. Siap menguji batasmu? Arahkan dirimu ke selatan. Kita tahu, Antartika bisa menambah nilai kurikulum vitae, mengatasi kebuntuan menulis, dan memberimu tempat lebih dingin dari hati mantanmu. Siap ke selatan, lanjut ke 10, alasan teratas, aku simpan yang terbaik di akhir. Nomor 10, Antartika adalah pusat utama untuk mempelajari perubahan iklim karena wilayah ini berubah dengan sangat cepat, tapi disinilah juga kita punya peluang terbaik untuk menghentikannya. Ini adalah garis depan dan mungkin yang terakhir. Jadilah bagian dari solusinya. Pelajari perubahan iklim langsung, gabung dengan ilmuwan yang memperingatkan dunia, lalu amati semua orang, menutup telinga mereka, dan membeli Chevy Tahoe untuk alam liar yang keras dan tak terjamah di Atlanta, Georgia. Setidaknya, saat suhu Atlanta setinggi Dubai di musim panas. Di tempat lain, kamu unggul karena alasan nomor 9. Bahkan Antartika yang lebih hangat tetap sangat dingin, dan itu kabar baik. Panas secara harfiah membuatmu menua di sini, kamu pada dasarnya diawetkan secara kriogenik. Studi pada 25.000 orang di Taiwan menunjukkan gelombang panas berulang mempercepat penuaan tubuh, seperti kebiasaan merokok atau minum alkohol rutin. Studi lain di Amerika Serikat mengatakan hal yang sama. Panas ekstrim secara harfiah membuatmu menua lebih cepat. Antartika mungkin saja adalah klinik anti penuaan termurah di dunia. Ingin menjaga kulitmu tetap muda, segar, dan tidak meleleh? Pergilah ke Antartika. Tentu saja suhunya memang menghangat, tapi panas di sini artinya tetap harus memakai 2 lapis pakaian di musim panas.
Kamu mungkin sedikit terkena radang dingin, tapi tetap baik-baik saja. Itu bukan satu-satunya risiko iklim yang bisa dihindari. Alasan nomor 8, menghindari kenaikan permukaan laut di Antartika mungkin terdengar aneh, mengingat kamu berada di lapisan es yang sedang mencair. Tapi karena gaya gravitasi, permukaan laut di sekitar Antartika justru akan turun. Bagaimana Antartika sebenarnya memiliki kutub gravitasinya sendiri, dan saat esnya berkurang, kutub itu melemah. Apa artinya itu? Permukaan laut turun di sekitar benua itu. Sementara itu, dunia seolah membuat ulang Bahtera Nuh 2, ketinggian rata-rata benua itu juga 8.200 kaki. Pada 2050 permukaan laut naik 10-12 inci. Kamu akan berada jauh di atasnya dengan aman, di atas lembaran es yang tertiup angin dan membeku. Yeay, lebih banyak air berarti lebih banyak masalah juga. Alasan nomor 7, dunia akan segera memasuki perang air. Maaf, harus memberitahumu. Air bersih yang bisa diminum akan segera lebih berharga daripada minyak. Dan negara-negara akan mulai bertikai. Lewati semua itu, pindahlah ke tempat yang memiliki 60% air tawar dunia. Kamu akan jadi salah satu dari sedikit orang di sana. Itu semua milikmu. Dan dengan es yang mencair, kamu hampir tidak perlu bekerja keras untuk mendapatkannya. Cukup saring dan rebus dulu. Kecuali kamu mau wabah kuno gila yang mencair dari es hidup di perutmu. Air lelehan es, rasanya mungkin aneh karena air gletser Antartika hampir tanpa mineral. Rasanya aneh, asin, hambar seperti air yang lupa bagaimana caranya menjadi air. Beberapa orang mencampurkan sirup. Rasanya seperti minuman Starbucks, buatan sendiri, ada yang mau glasier macchiato. Perang air bukan satu-satunya yang bisa kamu hindari. Alasan nomor 6, berapa lama lagi sampai Perang Dunia Ketiga dimulai? Dalam beberapa dekade, tahun, atau hari, Antartika bisa menjadi tujuan tepat untuk menghindari gangguan. Perjanjian Antartika 1961 melarang aktivitas militer di benua tersebut. Prajurit boleh datang, tapi hanya untuk tujuan ilmiah. Angkatan laut juga boleh berlayar melewati, asalkan mereka melambaikan tangan ke penguin dari laut lepas. Tempat ini wilayah netral. Saat ini, invasi ke Antartika tampaknya tidak mungkin. Itu juga tidak ada gunanya secara strategis. Tempat itu berada di ujung selatan dunia. Peta yang dirilis oleh Bintang Irlandia juga setuju. Peta itu menunjukkan rute pelarian jika terjadi perang nuklir, sesuai dengan suasana tahun 2025. Antartika adalah salah satu tempat teraman di bumi dengan 54 juta mil persegi lahan yang sebagian besar kosong. Banyak orang bisa masuk, dan itu mungkin tempat terdekat untuk merasakan suasana luar dunia. Alasan kelima, rasakan perjalanan luar angkasa yang panjang tanpa meninggalkan bumi, cukup di lanskap keras Antartika. Rasanya seperti di luar angkasa. Sebenarnya, lupakan itu. Stasiun riset Concordia bahkan lebih terisolasi daripada stasiun luar angkasa internasional. International Space Station hanya berjarak 240 mil di atas permukaan bumi, sedangkan kota terdekat dengan Concordia berjarak 750 mil. Badan Antariksa Eropa menyadari situasi ini dan mengirim tim 13 orang ke Antartika saat musim dingin. Mereka meneliti dampak fisik isolasi dan merekam video harian untuk mendokumentasikan perjalanan emosional dan psikologisnya. Intinya, ini seperti Blair Witch Project versi Kutub Selatan. Tim ESA terdampar setelah pesawat terakhir pergi pada bulan Februari. Pesawat berikutnya baru akan tiba pada bulan November. 9 bulan, tanpa jalan keluar, tanpa penyelamatan, tidak ada kabar apakah ada yang sampai melakukan kanibalisme. Tapi kau tahu, mungkin saja semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya Antartika punya banyak peluang yang berhubungan dengan luar angkasa. Alasan nomor 4. Pindah ke Antartika dan berada tepat di sebelah pusat luar angkasa utama. Bumi berikutnya, Earthport 1, ini proposal dari majalah arsitektur. Oke, kedengarannya seperti sesuatu yang dibuat seseorang di tengah-tengah maraton menonton Star Trek, tapi ini punya logika yang nyata. Stasiun luar angkasa internasional di Antartika tidak dapat diklaim satu negara pun, melainkan milik bersama dunia. Alasan praktis lainnya membangun pusat luar angkasa di sini adalah
Kutub Selatan memiliki akses sangat baik ke orbit kutub. Alien yang disembunyikan pemerintah bisa datang pergi tanpa hambatan. Kita juga bisa mengunjungi mereka dari pusat itu dan pergi ke luar angkasa kapan saja. Tapi ada masalah. Pembangunan pusat ini memerlukan kerja sama internasional yang erat, sehingga tampak seperti angan-angan belaka. Antartika dapat membantu menghentikan perubahan iklim, memperlambat penuaan, dan menjaga kamu tetap di atas permukaan laut saat dunia berlatih renang bersama. Dan sekarang, kita telah sampai pada 3 alasan utama untuk pindah ke ujung dunia. Bersiaplah untuk keuntungan paling aneh dan dingin sejauh ini. Alasan ketiga, bersiap hidup di planet lain. Antartika bukan hanya tempat menguji misi luar angkasa, tapi juga latihan hidup di planet lain. Sementara para miliarder berlomba menjajah galaksi. Kamu bisa mulai lebih awal, gabung klub dulu, membeku sekarang, terbang nanti, sekaligus menyiapkan diri secara psikologis. Antartika juga penuh dengan organisme yang bertahan hidup di kondisi paling kejam. Dingin ekstrim, kekeringan ekstrim, kadar garam yang sangat tinggi. Ilmuwan menyebut mereka ekstremofil. Kamu bisa menyebutnya organisme yang kita pelajari saat harus beradaptasi di Mars. Tapi bagaimana jika koloni luar angkasa itu tidak terjadi dalam 10 tahun? Pertama-tama, bagaimana bisa kamu meragukan rencana yang sangat realistis ini? Kedua, itu berarti kamu tetap harus pergi ke Antartika karena alasan kedua, kamu bisa menaklukkan perbatasan terakhir yang ternyata Antartika lebih merupakan perbatasan terakhir daripada luar angkasa. Jadilah penjelajah masa kini tanpa kekerasan acak terhadap masyarakat adat. Memang tidak ada. Ilmuwan baru menemukan daratan di bawah Antartika berbeda dari perkiraan mereka. Punggungan tersembunyi, lembah-lembah dalam, yang berarti dulu ada sungai di sini, hutan, kehidupan, dan semuanya belum pernah melihat sinar matahari selama 34 juta tahun. Dunia yang hilang membeku di bawah kaki kita, seperti dinosaurus, Atlantis, dan mungkin lainnya. Profesor Geografi Stuart Jameson menyatakan daratan di bawah es Antartika Timur lebih tidak diketahui daripada permukaan Mars. Kenapa tidak menemukannya? Kamu hanya perlu mengebor menembus 12 mil es. Tidak masalah. Di Antartika, streaming Squid Game tidak mungkin. Membuka email saja sudah beruntung. Tapi kamu akan menemukan teknologi yang luar biasa di sini. Alasan nomor 1, di Kutub Selatan, kamu bisa menguji teknologi masa depan. Antartika adalah tempat yang sempurna untuk menguji sistem otonom. Tidak ada lalu lintas, tidak ada orang, tidak ada tuntutan hukum. Drone tanpa pilot bisa terbang bebas, dan ketika mereka jatuh, setidaknya mereka tidak menimpa kepala siapapun. Seekor penguin kebingungan. Tempat ini pusat uji teknologi nirkabel. Ilmuwan dorong peralatan hingga batas maksimal. Suhu beku, badai salju, isolasi total. Kondisi ideal untuk menguji ketahanan tanpa gangguan elektromagnetik dari kota atau manusia. Datanya sangat jelas. Antartika adalah satu-satunya tempat di bumi di mana sinyalmu justru membaik saat semua orang menghilang. Terima kasih sudah bergabung hari ini. Saya harap kamu menikmati videonya, dan jika ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Benar-benar berbeda. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di Mapek.